Selamat datang dalam perkuliahan online Statistika Industri, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang analisis korelasi. Analisis korelasi banyak sekali digunakan di dalam metode statistika. Beberapa hal yang berkaitan dengan analisis korelasi biasanya adalah kita misalkan ingin mengetahui apakah tinggi badan seseorang mahasiswa ini berkaitan dengan berat badan dari seorang mahasiswa. Kemudian dalam dunia ekonomi misalkan apakah tingkat pengangguran ini berhubungan dengan tingkat inflasi. Kemudian dalam suatu proses produksi misalkan apakah suatu proses produksi berhubungan dengan kapasitas produksi dari suatu mesin. Kalau kita perhatikan, analisis korelasi ini kata kuncinya adalah berkaitan atau berhubungan. Maksudnya adalah ada dua variabel, ya umumnya kita simbolkan variabelnya adalah X, kemudian yang kedua itu adalah Y, yang diamati secara bersama-sama. Kemudian kita ingin melihat karakteristik pergerakan mereka secara bersama-sama. Oke, misalkan ya, kalau kita punya data tinggi badan dalam satuan cm, kemudian berat badan dalam satuan kilogram, maka di sini akan terdiri dari pengamatan berpasangan. Yang pertama diamati tinggi badannya 172 cm, kemudian berat badannya 78 kilogram. Yang kedua, tinggi badannya 165, berat badannya 6 kilogram, dan seterusnya. Sampai pengamatan ke-10 di sini, tinggi badan 168 cm, kemudian berat badannya 66 kilogram. Dari data pengamatan berpasangan seperti ini, ya tinggi badan di sini tadi X, berat badan di sini Y, setiap diamati ada X, ada Y, maka nanti kita bisa melihat karakteristik mereka secara bersama-sama. Misal, di sini kita gunakan sebuah grafik untuk melihat pergerakan dari tinggi badan dan juga berat badan. Dari grafik, grafik ini dinamakan sebagai scatter plot ya, atau diagram pencar. Diagram pencar ini digunakan untuk melihat pergerakan bersama-sama ya, tinggi badan dan juga berat badan. Kalau di sini kita lihat bahwa ketika tinggi badan naik, maka berat badan juga naik. Begitu juga ketika berat badannya naik, maka tinggi badan juga naik. Nah, pergerakan atau perubahan bersama ini membentuk kecenderungan atau tren secara linear, baik positif maupun negatif. Dalam kasus tinggi badan dan juga berat badan, maka kecenderungan atau trennya itu adalah positif. Scatter plot atau diagram pencar digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel melalui sebuah tampilan visual atau grafik. Misalkan di sini kita punya dua buah grafik. Ini grafik yang pertama, yang ini grafik yang kedua. Dari grafik yang pertama, di sini bisa kita lihat ya bahwa variabel X di sini variabel Y. Ketika X-nya di bawah, maka Y-nya di bawah. Ketika X-nya ada di kisaran tengah, Y-nya ada di kisaran tengah. Ketika X-nya ada di kisaran atas, maka Y-nya ada di kisaran atas. Dari sini bisa kita lihat bahwa terdapat hubungan linear yang positif. Kemudian dari grafik yang kedua, di sini bisa kita lihat ketika X-nya ada di posisi bawah, maka Y-nya ada di posisi atas. Ketika X-nya ada di posisi tengah, maka Y-nya ada di posisi tengah. Sebaliknya, ketika X-nya ada di posisi atas, Y-nya ada di posisi bawah. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa terjadi hubungan linear. Nah, ini kalau kita tarik linear, tapi linearnya negatif atau berbanding terbalik ya. Maksudnya ketika X-nya kecil, Y-nya besar. Ketika X-nya besar, Y-nya kecil. Scatter plot berikutnya di sini hubungan yang nonlinear.
Dalam konsep korelasi, hubungan itu dipandang sebagai hubungan yang linear. Jadi kalau dari plotnya, misalkan dari dua gambar ini, kita perhatikan hubungannya non-linear, maka korelasinya dianggap tidak ada, meskipun di sini ada kecenderungan ya, atau ada tren, tapi trennya di sini tidak linear. Dari grafik pertama kita perhatikan bahwa di sini trennya membentuk sebuah persamaan kuadratik ya. Kemudian dari grafik yang kedua di sini trennya membentuk fungsi eksponensial. Dari scatter plot ini menjadi indikasi awal bahwa walaupun X dan Y di sini mempunyai tren ya, tapi karena trennya di sini tidak linear, maka X dan Y-nya diindikasikan tidak ada hubungan atau korelasi secara linear. Scatter plot berikutnya di sini ada X, ada Y, tapi kalau kita perhatikan X dan Y di sini dia tidak membentuk pola. Ya, kalau tidak membentuk pola di sini, kalau kita perhatikan ya X-nya sembarangan, Y-nya sembarangan, ya tidak membentuk pola, tapi tidak membentuk pola atau tren ya. Kalau dia tidak membentuk pola atau tren, berarti dia polanya acak. Kalau polanya acak, maka ini menjadi indikasi bahwa tidak terdapat hubungan atau korelasi. Oke, lalu apa sebenarnya itu analisis korelasi? Sebelum kita membahas analisis korelasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan korelasi itu sendiri ya, atau koefisien korelasi. Secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan atau keterkaitan. Secara lebih jauh, korelasi adalah suatu teknik dalam statistika yang digunakan untuk mencari hubungan atau keterkaitan antara dua variabel secara linear. Jadi kata kuncinya korelasi ini adalah untuk mencari hubungan atau keterkaitan antara dua variabel secara linear. Untuk mengukur tingkat atau derajat hubungan antara dua variabel, maka digunakan sebuah ukuran statistik yang dinamakan koefisien korelasi. Jadi, ketika kita ingin mencari hubungan atau keterkaitan antara dua variabel secara linear, derajat atau ukuran hubungan atau keterkaitannya itu perlu diukur. Nah, sehingga adalah sebuah ukuran statistik yang dinamakan koefisien korelasi. Selanjutnya, sama seperti rataan atau rata-rata, variansi dan proporsi yang sudah dipelajari sebelumnya, koefisien korelasi ini merupakan ukuran numerik ya. Karena dia berupa ukuran numerik, maka dia merupakan sebuah parameter bagi populasi dan juga merupakan sebuah statistik bagi sampel. Sehingga nanti akan ada koefisien korelasi untuk parameter dan juga koefisien korelasi sampel ya. Nah, yang pertama, koefisien korelasi populasi ini mengukur derajat hubungan linear antara dua variabel dalam populasinya, dinotasikan dengan rho. Koefisien korelasi sampel digunakan untuk mengestimasi atau menduga atau menaksir rho. Ini mengukur derajat hubungan linear antara dua variabel berdasarkan pengamatan sampel. Nah, notasinya untuk koefisien korelasi sampel, notasinya adalah R kecil. Kalau kita ilustrasikan, misalkan kita punya sebuah populasi, nah dalam populasi ini yang diamati adalah parameter korelasi ya, jadi korelasi antara dua variabel X dan Y, sehingga nanti parameter bagi populasi ini adalah rho. Karena populasi ini sulit untuk diamati anggotanya semuanya, maka dilakukan sampling. Nah, dari sampling nanti akan diperoleh sampel. Nah, dari sampel ini nanti kita akan memperoleh korelasi sampel yang dinotasikan sebagai R kecil. Nah, korelasi sampel R kecil ini nanti digunakan untuk mengestimasi korelasi populasi, yaitu rho yang ada di dalam populasi.
Selanjutnya adalah kita lihat sifat-sifat dari koefisien korelasi. Sifat yang pertama, koefisien korelasi tidak memiliki satuan. Kalau tadi X-nya tinggi badan, satuannya cm, Y-nya berat badan, satuannya kilogram, maka setelah nanti kita hitung koefisien korelasi antara tinggi badan dan berat badan, maka nilai koefisien korelasinya itu adalah tidak memiliki satuan, satuan kilogram ataupun satuan sentimeter. Kemudian yang kedua, koefisien korelasi ini nilainya adalah di antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Ya, paling kecil negatif 1, paling besar nilainya adalah 1. Jika nilai koefisien korelasi mendekati negatif 1, ini mengindikasikan terdapat hubungan linear negatif yang kuat antara dua variabel. Kemudian jika nilai koefisien korelasinya mendekati 1, ini mengindikasikan terdapat hubungan linear positif yang kuat antara dua variabel. Jika nilai koefisien korelasi mendekati 0, ini mengindikasikan tidak terdapat hubungan linear antara dua variabel. Kita lihat contoh korelasi atau hubungan linear positif yang kuat antara X dan Y. Nah, dari scatter plot bisa kita lihat ya bahwa pengamatan berpasangannya di sini X-nya, Y-nya dihubungkan oleh sebuah garis tren naik ya, maka ini korelasinya adalah kuat karena dia titik-titik pengamatan berpasangan ini terletak di dekat dengan garis. Nilai dari koefisien korelasi ini mempunyai makna. Ada 3 referensi ya di sini. Yang pertama dari Walpole, kemudian yang kedua dari Sarwono, dan yang ketiga ada dari Guilford. Sebetulnya masih banyak lagi ya. Di sini saya mengambil 3 referensi. Kalau dari Walpole, jika nilai koefisien korelasinya di antara 0 sampai dengan kurang dari 0,2 ya, kurang dari 0,2 di sini batasnya 0,199, maka tingkat hubungan atau derajat hubungannya dikatakan sangat rendah. Jika 0,2 sampai kurang 0,4 itu rendah. Jika di antara 0,4 sampai kurang dari 0,6 cukup. 0,6 sampai kurang dari 0,8 kuat, dan 0,8 sampai 1 sangat kuat. Kemudian Sarwono, kalau 0 tidak ada korelasi, lebih dari 0 sampai 0,25 sangat lemah, lebih dari 0,25 sampai 0,5 cukup, lebih dari 0,5 sampai 0,75 kuat, lebih dari 0,75 sampai kurang dari 1 sangat kuat. Dan kalau korelasinya 1 itu adalah sempurna. Kemudian Guilford, kalau 0 sampai dengan 0,2 dikatakan korelasinya adalah lemah ya. Kalau lebih dari 0,2 sampai 0,4 itu korelasinya kecil. Kalau lebih besar dari 0,4 sampai 0,7 korelasinya sedang. Kemudian kalau lebih besar dari 0,7 sampai 0,9 korelasinya tinggi. Dan kalau lebih besar dari 0,9 sampai 1 korelasinya sangat tinggi. Catatan bahwa aturan atau pedoman untuk menentukan tingkat hubungan korelasinya apakah itu kuat, cukup, atau tinggi, ini dilakukan setelah kita melakukan uji signifikasi koefisien korelasi. Artinya kita melakukan pengujian untuk mengetahui bahwa korelasinya signifikan atau tidak. Ada beberapa jenis teknik korelasi berdasarkan skala data. Yang pertama, berdasarkan skala data nominal, teknik korelasi yang digunakan adalah biasanya koefisien kontingensi. Kemudian untuk skala data ordinal, teknik korelasi yang digunakan biasanya menggunakan rank Spearman atau Kendall. Kemudian kalau skala datanya interval dan rasio, sebetulnya ini adalah minimal interval ya. Koefisien korelasi yang sering digunakan biasanya adalah koefisien korelasi Pearson atau product moment. Lebih lanjutnya ini bisa dikembangkan menjadi korelasi ganda atau korelasi parsial. Pada pertemuan ini kita hanya akan mempelajari koefisien korelasi yang paling sering atau paling umum digunakan, yaitu adalah koefisien korelasi Pearson atau sering disebut juga sebagai koefisien korelasi product moment. Untuk menghitung koefisien korelasi Pearson berdasarkan sampel,
yaitu nanti kita dapatkan R kecil ya, bahwa R kecil ini diformulasikan sebagai berikut. R kecil di sini dihitung sebagai penjumlahan dari setiap nilai X dikurangi rata-ratanya, kemudian dikali setiap nilai Y dikurangi dengan rata-ratanya, dibagi dengan akar dari penjumlahan setiap nilai X dikurangi rata-ratanya dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan penjumlahan dari setiap nilai Y dikurangi dengan rata-ratanya yang dikuadratkan. Atau rumus ini juga ekuivalen dengan bahwa R ini adalah N dikali dengan penjumlahan setiap nilai X dikali setiap nilai Y dikurangi dengan jumlah setiap nilai X dikali jumlah nilai Y, setiap nilai Y dibagi dengan akar dari N dikali penjumlahan setiap nilai X yang dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan jumlah dari setiap nilai X yang nanti setelah dijumlahkan baru dikuadratkan, dikali lagi dengan N dikali jumlah dari setiap nilai Y yang dikuadratkan, dikurangi jumlah dari setiap nilai Y, kemudian setelah dijumlahkan baru dikuadratkan. Setelah mendapatkan koefisien korelasi Pearson dari data sampel, selanjutnya perlu diuji signifikansi koefisien korelasi Pearson tersebut. Ada 5 tahapan pengujian hipotesis untuk signifikansi koefisien korelasi Pearson. Tahap pertama merumuskan H0. H0 di sini untuk parameter korelasi yaitu rho. Rho-nya sama dengan 0, artinya tidak terdapat hubungan linier yang signifikan antara X dan Y. Tahap kedua hipotesis alternatif di sini H1. Rho-nya tidak sama dengan 0. Sebetulnya ini uji dua sisi. Kalau nanti sudah diduga bahwa hubungannya positif, sebetulnya bisa uji satu sisi pihak kanan. Atau kalau hubungan liniernya negatif, sebetulnya H1-nya bisa uji satu sisi pihak kiri ya. Jadi nanti kalau uji satu sisi pihak kanan, rho-nya bisa lebih besar sama dengan 0. Kalau uji satu sisi pihak kiri, rho-nya lebih kecil dari 0. Tahap ketiga, statistik uji. Statistik ujinya menggunakan uji T, di mana T ini dihitung sebagai koefisien korelasi sampel dikali dengan ukuran akar dari ukuran sampel dikurang 2 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi koefisien korelasi sampel yang dikuadratkan. Tahap 4, daerah kritis dan kriteria uji. Untuk taraf nyata sebesar alfa, maka dihitung dulu derajat bebasnya. Derajat bebasnya tadi adalah V ini N-2, jadi ukuran sampel dikurangi 2, sehingga nanti diperoleh T tabel. Karena ujinya di sini adalah dua sisi, maka T tabelnya adalah nilai T untuk alpanya itu sebesar alpha per 2, taraf nyatanya sebesar alpha per 2 dengan derajat bebasnya N-2. Sehingga kriteria ujinya adalah tolak H0 jika nilai T hitungnya lebih kecil atau sama dengan negatif dari T tabel, atau nilai T hitungnya lebih besar atau sama dengan dari T tabel. Kemudian tidak tolak H0 jika sebaliknya. Tahap kelima seperti biasa adalah kesimpulan. Selain menguji signifikansi koefisien korelasi Pearson, kita juga dapat melakukan uji signifikansi koefisien korelasi Pearson jika ditentukan nilai dari koefisien korelasinya sebesar nilai tertentu, taksirannya sebesar nilai tertentu. Misalkan koefisien korelasinya sebesar rho 0 ya, sehingga nanti di H0-nya di sini rho-nya bukan lagi sama dengan 0, tetapi rho-nya adalah sama dengan rho 0. Untuk hipotesis alternatifnya, kalau satu sisi pihak kiri, jadi nanti rho-nya bisa kurang dari rho 0, kemudian kalau satu sisi pihak kanan, rho-nya bisa lebih besar dari rho 0, kalau dua sisi rho-nya tidak sama dengan rho 0. Statistik ujinya di sini menggunakan uji Z ya. Uji Z di sini dihitung akar dari N-3 per 2 dikali dengan logaritma natural dari 1 tambah R kecil dikurangi 1 dikali 1 dikurang rho 0 per 1 dikurangi R kecil dikali 1 ditambah rho 0. Untuk daerah kritisnya nanti menyesuaikan dengan hipotesis alternatifnya ya.